Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mohon maaf sebelumnya, apakah suara saya bisa terdengar dengan jelas? Jelas Mbak. Jelas. Baiklah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada pagi hari ini kita bisa berjumpa walaupun lewat seminar dengan online. Pertama-tama, yang kami dampingi pengasuh pesantren Darut Tauhid Patemon Al-Mukarrom Kyai Haji Muhammad Syakur Dewa, yang kami hormati dari Puskesmas Kerejengan Bapak Nur Afif Dwi Sukmana, dan yang kami hormati dosen pembina Bapak Ainul Yakin, yang kami hormati tokoh masyarakat, dan yang kami hormati pengurus putra dan putri pesantren Darut Tauhid Patemon beserta para kader pesantren. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan taufik serta hidayahnya sehingga kita diberikan sehat walafiat. Shalawat serta salam marilah kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang menerang. Baiklah, untuk mempersingkat waktu akan kami sampaikan susunan acara pada pagi hari ini. Baiklah, acara yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya, dan yang ketiga sambutan dari Pusdewa, yang keempat sambutan dari Puskesmas Pak Afif, yang kelima sambutan dari dosen pendamping sekaligus membuka pembentukan Puskesren di Pondok Pesantren Darut Tauhid Patemon. Yang keenam, doa, dan yang ketujuh, penyampaian terkait PKM-PM Puskesren. Yang kedelapan, diskusi bersama. Yang kesembilan, penutup. Marilah kita buka kegiatan seminar dengan harapan apa yang kita inginkan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisiril Fatihah. Untuk selanjutnya, sambutan dari pengasuh Pondok Pesantren Darut Tauhid Patemon kepada Al-Mukarrom Kyai Haji Muhammad Syakur Dewa kami aturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar dengan jelas? Sangat jelas, Gus. Alhamdulillah sangat jelas. Jelas, Gus. Jelas ya? Jelas, Gus. Jelas. Gus. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati dan aku Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong Kyai Haji Muhammad Hasan Mutawakkil 'ala Allah, dan juga
dari Puskesmas Krejengan, alhamdulillah terus kawan alhamdulillah beberapa hari sebelum Ramadan kita sudah banyak koordinasi dengan kawan-kawan yang dari tugas untuk pembahasan akan diadakannya di sini kesehatan. Semoga ini berjalan dengan baik, dengan lancar dan berkah untuk kita semuanya. Dan kawan-kawan nanti yang ditugaskan di sini, semoga mendapatkan pengalaman, mendapatkan keberkahan, diniatkan seperti itu agar barokah, tapi jangan diniatkan cari istri di sini nanti. Untuk ke depan kita berharap sekali, harapan saya besar sekali, jadi saya berharap ke depan ini kawan-kawan sekalian bisa membantu untuk pengembangan kesehatan baik dari santri maupun dari masyarakat sekitar. Jadi selama ini pesantren itu kan masih ya tanda kutip masih sebatas mengajarkan keagamaan, mengajarkan ubudiyah dan lain sebagainya. Tetapi dengan globalisasi ini saya melihat sudah sangat luar biasa sekali perkembangan pesantren, dan kita harapkan ke depan pesantren mampu memberikan kemanfaatan tidak hanya kepada masyarakat sekitar. Sehingga harapan besar kita ini pengurus-pengurus atau santri-santri yang dididik di sini nanti bisa membantu masyarakat di sekitar dan pesantren atas didikan dari kawan-kawan Stikes dan bantuan tentu dari kerjasama dari puskesmas terdekat yaitu Puskesmas Krejengan. Itu harapan besar saya. Jadi kalau pesantren bisa seperti itu maka ini sungguh luar biasa sekali. Jadi mampu untuk bergerak di bidang kesehatan, membantu kepada masyarakat, membantu kepada santri. Dan ini sebenarnya tidak hanya di sini saja, sebenarnya pesantren-pesantren mengembangkan ini juga sudah banyak, termasuk di Lirboyo, itu bahkan sekarang sudah pengembangannya sudah sangat luar biasa sekali. Jadi itu harapan besar kita ke depan ini tidak hanya berlanjut 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun, 2 tahun, tetapi harapan besar kita ini bisa berlanjut terus, dan mohon untuk selalu dibantu, didukung, dan tidak hanya dibantu, didukung, tetapi juga diawasi terus, diberi bimbingan terus. Tentu anak-anak yang di sini yang minim pengalaman itu bisa dibantu dari kawan-kawan Stikes, dibantu dari teman-teman yang ada di Puskesmas Krejengan. Kalau ini berjalan bersama-sama, saya yakin ini akan berjalan dengan baik dan lancar. Itu saja sekilas sambutan dari saya. Saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya dan semoga ini nanti ke depan bisa berjalan dengan lancar, dengan baik, dan membawa keberkahan kepada kita semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Muhammad Syakur Dewa atas waktunya. Untuk selanjutnya, sambutan dari Puskesmas Krejengan, yaitu Bapak Afif Yusufmana, kami aturkan. Sepertinya Bapak Afif masih belum bisa bergabung, Bapak. Ya, sudah nanti mungkin di belakang ya. Dia masih ada gangguan kayaknya. Sambutannya
Ya, lanjut aja Mbak. Baiklah. Untuk selanjutnya sambutan dari dosen pembina yakni Bapak Ibnu Yakin kami menuturkan. MC Sekaligus membuka. ya, jadi saya membuka acaranya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa nabiyyu ba'dah. Yang kami takdimi Pondok Pesantren Hafsawati Kiai Haji Muhammad Hasan Rahimahullah SLM, yang kami takdimi pengasuh Pondok Pesantren Darut Tauhid Patomon Kiai Haji Muhammad Syakur Dewa, yang kami hormati perwakilan Puskesmas Kerenjengan Pak Rafif, yang kami banggakan yang hadir di sini para pengurus Pondok Pesantren Darut Tauhid yang menjadi insya Allah menjadi kader terbentuknya Poskestren di Pesantren Darut Tauhid. Ada Mas Hidayatullah, ada Mas Aldi, ada Mbak Ilma dan kawan-kawan, serta anak-anakku dari tim PKM yang berbahagia. Syukur alhamdulillah patut kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan dan kesehatan kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita bisa hadir ya, walaupun dalam keadaan Zoom ya, dalam keadaan online, dalam acara persiapan untuk pelaksanaan program PKN sampai nanti pada bulan September. Dan semoga salawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, para anak-anakku semua dan para pengasuh. Jadi sekilas kalau kita mau relate, hubungkan kegiatan KM ini adalah kegiatan yang sebenarnya adalah kewajiban dari mahasiswa. Jadi mahasiswa itu mempunyai kewajiban 3 sebagai tridharmanya, yaitu pengajaran itu kuliah gitu ya, kemudian ada penelitian. Jadi nanti di akhir mahasiswa juga dituntut untuk meneliti ya, secara ilmiah. Kemudian yang terakhir adalah pengabdian kepada masyarakat. Nah, kegiatan PKM atau kegiatan program kreativitas mahasiswa ini merupakan salah satu bentuk pengabdian adik-adik mahasiswa ini, sehingga bisa bermanfaat gitu ya, terutama pada bidang kesehatan, bisa bermanfaat pada masyarakat dan secara umum gitu ya. Dalam hal ini adalah pondok pesantren di Darut Tauhid gitu. Nah, sebenarnya tujuan didirikannya Poskester itu tidak hanya bermanfaat untuk kesehatan di internal pondok saja, tapi nanti keluarannya atau outputnya adalah bagaimana Poskester itu bisa menjadi motor penggerak sebagai informasi dasar di masyarakat sekitar. Jadi nantinya saya harapkan pondok pesantren, saya harapkan Poskester yang nanti terbentuk ini bisa bermanfaat tidak hanya pada internal pondok saja buat para santri, tapi lebih umum, yang lebih bermanfaat lagi untuk masyarakat sekitar. Dan kami sangat mengucapkan terima kasih kepada pengasuh pondok pesantren Darut Tauhid, dalam hal ini adalah Kiai Haji Muhammad Syakur Dewa, yang sebelum Ramadan itu, di bulan Ramadan ini terus teman-teman dari PKM ini terus menghubungi beliau, dan beliau sangat
antusias gitu ya, antusias dengan program ini. Dan alhamdulillah kemarin di bulan Mei pendanaan untuk pembentukan Poskesden sudah disetujui. Alhamdulillah ini bisa dilanjutkan. Yang kedua, saya mengucapkan terima kasih kepada Puskesmas ya. Jadi dari perwakilan Puskesmas dalam hal ini Pak Afif dan Dr. Erwan selaku Kepala Puskesmas yang kami juga kemarin sudah bertemu dengan beliau dan beliau sangat antusias dan sangat excited untuk terbentuknya Poskesden di Pondok Pesantren. Mudah-mudahan acara ke depan, acara persiapan ini bisa berjalan dengan lancar. Oh ya, dan tentunya saya mengucapkan terima kasih kepada para pengurus ya. Kita walaupun tidak bertemu secara langsung, tapi teman-teman dari tim TKM juga berhubungan saling berkomunikasi dengan para kader. Dan tak lupa juga saya sangat mengapresiasi usaha dari tim TKM mahasiswa yang diketuai oleh Mas Dendi dan kawan-kawan. Semoga kegiatan ini dapat menjadi berkah buat kita dan masyarakat. Baik mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk selanjutnya yaitu sambutan dari wakilan dari Puskesmas Krejengan, Bapak Nur Afif. Berhubung Bapak Afif masih belum bisa login, maka kami aturkan kepada Bapak Imam Yakin untuk membuka acara seminar persiapan pembentukan Puskesden. Lupa tadi. Baik, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, acara persiapan pembentukan Poskesden ya, dengan judul upaya pendampingan dan pemberdayaan pengurus pondok pesantren menjadi santri husada mandiri melalui pembentukan kader Poskesden terpadu dinyatakan dibuka. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, setelah acara kami buka, itu di mute Erika, itu masih di mute itu. Selanjutnya apa? baiklah, acara selanjutnya syukur doa untuk memimpin doa pada pagi hari ini. Pada beliau kami aturkan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Amin. Allahumma ya muyassir kulla asir wa jabir kulla kasir yassir alaina kulla asir. Fataysirul asir alaika yasir man la yahtaju ilal bayan wa tafsir. Hajatuna ilaika kasir wa anta alimun bashir. Amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah, setelah doa
kami akan menyampaikan terkait PKM-PM Poskestren. Kepada Saudara Dendi, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Abdullah wa la haula wa la quwwata illa billah amma ba'du. Yang kami taklimi Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Hasan Allah, Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Syamur Dewa, yang kami hormati Bapak dosen pendamping dari pihak Puskesmas Kerejengan, dari pengurus pesantren Darut Tauhid, putra dan putri, beserta tokoh masyarakat yang dimana saat ini hadir Bapak Habi. Langsung saja kami di sini mohon izin untuk memaparkan sedikit mengenai program kreativitas mahasiswa atau PKM-PM pengabdian masyarakat yang akan kami laksanakan ke depannya di pesantren Darut Tauhid Kerejengan. Baik, untuk judul yang kami laksanakan waktu itu ketika kami mengajukan kepada Dikti, kepada pusat, yaitu upaya pendampingan dan pemberdayaan pengurus pesantren menjadi santri husada mandiri melalui pembentukan kader Poskestren yang terpadu. Artinya kita di sini menginginkan pengurus pesantren menjadi kader untuk membimbing serta melakukan pelatihan-pelatihan yang nantinya akan tersalurkan kepada seluruh santri dan masyarakat setempat. PKM-PM sendiri yaitu program kreativitas mahasiswa pengabdian masyarakat adalah program penerapan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang berorientasi non-profit dalam upaya untuk membantu mengurangi kemiskinan, kesenjangan sosial, dan melindungi lingkungan. Artinya kami di sini mahasiswa dituntut untuk membuat program yang dilakukan untuk menerapkan ilmu yang kita miliki, yaitu di sini bidang kesehatan, untuk mengurangi di bidang kesenjangan sosial, kesehatan yang bermanfaat untuk masyarakat. Adapun tujuan PKM di sini yaitu yang pertama, memberikan pengetahuan kepada mahasiswa tentang menumbuhkan solidaritas terhadap yang dihadapi masyarakat literat kami. Jadi tujuan kami yang pertama yaitu agar kami sebagai mahasiswa dapat menumbuhkan rasa solidaritas, agar dapat menumbuhkan rasa saling membantu terhadap masyarakat mitra. Yang kedua yaitu mempersiapkan sumber daya manusia yang berorientasi ke masa depan dan ditempa dengan lingkungan perguruan tinggi. Tentunya dengan mempersiapkan sumber daya manusia ini kita sudah dibekali oleh ilmu-ilmu yang sudah dididik di perguruan tinggi, yakni di Stikes Sapsawati. Adapun manfaat PKM-PM ini juga bagi pondok pesantren, juga kami menginginkan bermanfaat bagi warga pondok pesantren di masyarakat sekitarnya. Adapun manfaat bagi pondok pesantren yang pertama, tersedianya layanan dan akses informasi kesehatan dasar. Artinya kami menginginkan bahwasannya layanan akses informasi dan pemeriksaan itu nanti akan terakses di pondok pesantren. Yang kedua, pengembangan dan perluasan kerjasama pondok pesantren dengan instansi terkait. Harapan kami, pondok pesantren juga memiliki kerjasama dengan instansi dari kampus kami, dari Stikes, dan juga dari Puskesmas. Bahkan jika ada sarana penunjang lainnya, kami diserahkan untuk melakukan kerjasama dengan Poskestren pesantren Darut Tauhid ini. Yang ketiga, terciptanya pengelolaan dan pengorganisasian kesehatan mandiri pesantren sebagai upaya PHBS dan pencegahan klaster baru COVID-19. Tentunya dengan pengorganisasian nanti akan terbentuk struktural Poskestren
yang harapannya adalah untuk upaya PHBS. PHBS ini adalah yaitu untuk lingkungan kesehatan, lingkungan pondok yang lingkungan pondok agar terjadi lingkungan yang aman, bersih, dan nyaman. Serta pencegahan klaster baru COVID-19 karena akhir-akhir ini COVID-19 sudah dengan varian barunya sudah merebak di masyarakat setempat, masyarakat sekitar Indonesia. Untuk manfaat bagi warga pondok pesantren dan warga sekitarnya, yaitu yang pertama memperoleh kemudahan untuk mendapatkan informasi, pengetahuan dan pelayanan kesehatan dasar, yaitu masyarakat nanti boleh untuk memanfaatkan Puskestren, yaitu dengan memberikan informasi nanti kepada masyarakat, memberikan pelayanan kesehatan dasar, memberikan penyuluhan dan memberikan pemeriksaan kepada masyarakat. Yang kedua, mendapatkan informasi awal tentang kesehatan. Yang ketiga, mendorong kesadaran, kemauan, dan kemampuan setiap individu untuk menjaga kesehatan, memilih dan mendapatkan layanan kesehatan. Nanti kader-kader yang berasal dari pengurus pesantren Darut Tauhid diusahakan untuk mendorong, memberikan motivasi, memberikan dorongan, memberikan kemauan kepada setiap masyarakat, setiap individu untuk selalu menjaga kesehatan, kebersihan lingkungan. Gambaran umum ini merupakan mungkin merupakan alasan bagi kami mengapa kami memilih Pondok Pesantren Darut Tauhid sebagai tempat Puskestren. Yang pertama karena memang pesantren mengalami kesulitan penyediaan tenaga penyuluh dan pembina kesehatan karena setelah kami ditinjau memang pesantren Darut Tauhid jauh dengan fasilitas kesehatan, jauh dengan puskesmas, jauh dengan tenaga medis. Akhirnya kami bersepakat untuk melaksanakan Puskestren di Pondok Pesantren Darut Tauhid. Yang kedua, pesantren belum berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait di luar pondok karena jarak yang jauh dengan fasilitas kesehatan. Seperti yang kami paparkan tadi bahwasanya pesantren Darut Tauhid ini cukup jauh dengan puskesmas Kerajengan jauh, dengan tenaga medis juga agak jauh. Yang ketiga, tingginya angka kejadian penyakit seperti panas, pilek, batuk, penyakit kulit yang menular. Setelah kami kemarin beberapa waktu yang lalu kita tinjau di pesantren, kita wawancara bersama pengurus, bahwasanya ada sedikit beberapa gejala yang sering dialami oleh santri seperti misalnya panas dan tentunya penyakit kulit yang menular. Lalu yang keempat, manajemen pencegahan penyakit dan protokol kesehatan yang belum maksimal. Yang kelima, terlambatnya penanganan jika santri sakit. Tentunya dengan jarak yang jauh, terus fasilitas akses kesehatan yang kurang memadai juga akan memperlambat penanganan santri. Yang keenam, sanitasi lingkungan pondok yang belum maksimal. Ini juga merupakan alasan kami mengapa kami memberikan mengabdi kepada Pondok Darut Tauhid Patemon. Adapun kedepannya pelaksanaan Puskestren ini akan dibagi menjadi beberapa tahap, akan terjadi beberapa step by step yang akan kami lakukan bersama. Tentunya bersama Puskesmas, bersama dengan kader-kader dari pengurus pesantren Darut Tauhid Patemon. Yang pertama persiapan, yang kedua pengorganisasian Puskestren, yang ketiga orientasi pengelolaan dan kader, yang keempat pelatihan kader, yang kelima bersama Puskestren, lalu evaluasi program, dan terakhir pembinaan dan pengembangan. Tentunya ini insya Allah akan memakan waktu sekitar kurang lebih 3 bulan untuk dari persiapan sampai dengan pembinaan dan pelatihannya. Adapun persiapannya yaitu yang sudah kita mulai dari saat ini. Yang pertama persiapan internal Puskesmas. Alhamdulillah kemarin kami sudah sempat silaturahmi bersama Bapak Afif selaku perwakilan dari Puskesmas Kerajengan. Alhamdulillah beliau juga sangat mengapresiasi kami dan siap untuk bekerja sama dengan kami terkait adanya Puskestren di Darut Tauhid. Yang kedua, koordinasi lintas sektor. Tujuan koordinasi ini adalah agar terjalin komunikasi, sinergitas, serta pengembangan program yang komprehensif tentang melibatkan stakeholder yang dipandang perlu seperti tokoh masyarakat, perawat, kepala dusun, dan kepala desa.
saat ini yang kita lakukan bersama tujuannya yaitu agar terjalinnya komunikasi dan agar terbentuk semakin erat tali kerjasama yang komprehensif. Lalu selanjutnya melakukan pendekatan kepada pengasuh pondok pesantren. Tujuan pendekatan ini adalah mempersiapkan mereka pondok pesantren dan masyarakat sekitarnya. Alhamdulillah kemarin juga kami sempat sudah sowan kepada beliau, Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Syakur Dewa. Alhamdulillah beliau sangat berkenan sekali. Kami sekali lagi mengucapkan terima kasih banyak atas fasilitas yang beliau berikan kepada kami, tempat yang beliau berikan kepada kami, sehingga kami dapat mengabdi dengan adanya membangun Poskestren di Pondok Pesantren Darut Tauhid. Lalu yang tahapan yang kedua yaitu pengorganisasian. Di mana tujuan ini, di tahapan ini tujuannya adalah terbentuknya pengelola Poskestren, memetakan tupoksi dan fungsi serta hubungan kerja dari masing-masing instansi terkait. Nanti akan terstruktur siapa yang di ketua, wakil, bendahara, sekretaris, dan lain sebagainya agar terbentuknya pengelolaan Poskestren yang maksimal. Lalu yang tahapan selanjutnya adalah orientasi pengelola dan pelatihan kader. Orientasi atau pelatihan dilaksanakan bersama dengan tugas Puskesmas sesuai dengan pedoman orientasi atau pelatihan yang berlaku. Materi orientasi atau pelatihan ini akan disesuaikan dengan kebutuhan dan skala prioritas masalah yang telah ditetapkan sebelumnya. Artinya nanti kita akan bersama-sama melakukan pelatihan bersama Puskesmas juga bersama dengan kami yang disesuaikan dengan buku pedoman. Nanti akan kami berikan buku pedoman terkait beberapa hal-hal yang dilakukan kader ketika ada pemeriksaan, ketika ada pemeriksaan dan gejala-gejala yang dialami oleh santri ataupun masyarakat setempat. Tahapan selanjutnya yaitu peresmian Poskestren. Peresmian Poskestren ini dilaksanakan dalam suatu acara khusus yang dihadiri oleh pemimpin daerah, tokoh pondok pesantren, tokoh masyarakat, warga pondok pesantren, dan anggota masyarakat sekitarnya. Hal ini dilakukan sebagai upaya mensosialisasikan kepada warga pondok pesantren. Nanti ketika semuanya sudah selesai dari persiapan sampai pelatihan, nanti akan diadakan peresmian. Tujuannya yaitu untuk menginformasikan agar semua masyarakat tahu bahwa ada Poskestren yang berada di Pondok Pesantren Darut Tauhid Patemon. Lalu tahapan selanjutnya adalah evaluasi program. Tentunya dengan adanya program ini kita harus evaluasi apa yang belum maksimal dan apa yang harus ditingkatkan. Perbedaan sebelum adanya Poskestren dan perbedaan setelah adanya Poskestren ini wajib harus ada peningkatan. Itu yang menjadi bahan evaluasi nanti di depannya. Lalu tahapan selanjutnya yaitu pembinaan dan pengembangan Poskestren. Artinya pembinaan dan pengembangan Poskestren ini dilaksanakan dengan melakukan MOU atau kerjasama dengan institusi perguruan tinggi bersama kami Stikes Absawati, dan MOU bersama Puskesmas serta stakeholder lainnya yang dilakukan secara berkala. Kegiatan pembinaan dapat dilakukan dengan cara meningkatkan pengetahuan, skill, kesadaran, keterampilan bagi pengelola dan kader Poskestren, serta pembinaan administrasi termasuk pengelolaan keuangan. Ini kemarin beberapa foto dan dokumentasi kami ketika melakukan silaturahmi kepada Bapak Afif dari Puskesmas Kelejengan dan silaturahmi kepada beliau pengasuh pesantren Darut Tauhid Kiai Haji Muhammad Syakur Dewa. Terima kasih, mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, setelah penyampaian terkait PKMPM Poskestren, ada sesi diskusi. Mungkin dari masing-masing peserta yang hadir, mungkin ada yang ditanyakan dan didiskusikan. Mohon untuk langsung menanyakannya. Ya, monggo silakan
para pengurus atau para kader yang dalam hal ini adalah mitra kami dalam pembentukan Poskestren. Mungkin nanti ada yang mau ditanyakan terkait dengan program yang sudah dipaparkan oleh Mas Jandi, mulai dari tahap persiapan sampai nanti di tahap evaluasi. Jadi sekilas gambaran terkait dengan program ini adalah program ini akan dilaksanakan sampai nanti di bulan Agustus, insya Allah, ya, atau bahkan mungkin sampai ke bulan September juga, ya. Jadi nanti di bulan Juli itu akan banyak kegiatan seminar dan pelatihan bagi para kader, gitu. Dan setelah acara persiapan ini selesai, nanti kita akan berkoordinasi lagi untuk menyusun struktural pengurus. Jadi kita akan berkoordinasi lagi untuk menyusun struktural pengurus, dan itu nanti akan kami sampaikan ke pihak Puskesmas untuk dijadikan data bahwasanya di Pondok Pesantren Dr. Wahid sudah terbentuk Poskestren, gitu. Monggo, mungkin ada yang mau disampaikan atau mau didiskusikan terkait dengan program yang nanti selama 3 bulan akan kami banyak berhubungan dengan para pengurus, ya. Jadi ada pengurusnya ada ini ya, Mas Hidayatullah, kemudian Mas Aldi, kemudian Mbak Ilma. Mungkin ada yang mau ditanyakan. Silakan. Ya, itu Mas Hidayatullah itu malu-malu. Monggo Mas Hidayatullah. Mas Hidayat. Kemudian Mbak Ilma, Mas Aldi. Jadi setelah acara ini selesai, nanti mungkin insya Allah besok atau lusa, kami juga akan ke Pondok Pesantren dan bertemu dengan jenengan untuk membicarakan terkait dengan kader yang nanti kita akan pilih, yang akan mengelola Poskestrennya, gitu. Silakan. Ustaz Dayat dulu. Ya, mau Ustaz Dayat sampaikan pendapat dengan semuanya. Monggo Ustaz. Monggo Ustaz Hidayat. Ilma sama Ustaz Dayat, monggo pendapatnya disampaikan. Atau Ustazah Hilma mungkin. Ustazah Hilma, ada yang mau disampaikan, diskusikan? Karena nanti pengurusnya juga dari perempuan, dari santri perempuan. Jadi nanti kita akan pilih beberapa kader dari santri putra, kemudian nanti juga ada beberapa kader juga yang kita akan pilih bersama dengan Mbak Ilma dan Mbak Ilma. Ustazah Hilma sama Ustaz Aldi sama Ustaz Hidayat untuk memilih, ya, kira-kira dari santri ini yang mungkin bisa menjadi pionir atau menjadi motor dari pengelolaan Poskestren. Monggo Ustaz Dayat sama Ustaz Ilma, ada yang mau disampaikan kepada Ustaz Ainul Yakin, monggo. Tidak ada yang mau disampaikan nih. Gitu ya. Ustaz Aldi. Gini Ustaz, kalau saya ya itu sudah untuk memilih kader
dari Satria Putra dan Satria Putri untuk diajari dalam menangani kayak sakit gitu. Kalau anak santri biasanya yang sering itu panas, pilek, sama batuk, dan juga gatal-gatal yang sering dialami oleh para santri. Ya. Ya, nanti untuk pelatihannya ya atau ya pelatihan untuk para kader itu nanti meliputi beberapa materi ya. Nanti insya Allah ada materi P3K atau pertolongan pertama pada kecelakaan 1. Yang kedua ada PHBS perilaku hidup bersih dan sehat. Ini berkaitan dengan sanitasi pondok. Jadi kita bagaimana manajemen sanitasi di pondok itu supaya bisa lebih sehat. Contoh misalnya udara misalkan. Nah ini sudah benar apa tidak kan? Kemudian mungkin bagaimana pengelolaan sanitasi itu di misalkan tempat sampah juga mungkin. Nah itu nanti kita akan bahas. Jadi nanti ada P3K pertolongan pertama pada kecelakaan, yaitu berkaitan dengan mungkin misalkan ya. Nah itu kita ajarkan kepada para kader ya. Kemudian PHBS, kemudian pemeriksaan dasar, ya, pemeriksaan dasar, insya Allah bisa kita lakukan pelatihan. Kemudian ada pengobatan dasar yang mungkin nanti akan disampaikan oleh puskesmas. Jadi untuk pemberian materi itu nanti kita kerjasama dengan puskesmas sama Ustadz. Jadi ada beberapa materi yang akan disampaikan oleh puskesmas. Contoh kemarin puskesmas minta untuk materi PLBS itu dihandle oleh puskesmas. Kemudian materi untuk P3K-nya itu kami. Jadi nanti kita akan kerjasama dalam pelatihan ini, gitu ya. Jadi nanti ada pihak puskesmas, entah itu nanti pertemuan dengan Zoom atau dengan offline, nanti kita akan bicarakan di belakang. Tapi intinya itu kita akan kerjasama untuk memberikan materi dari pihak Stikes sama puskesmas. Gitu, dari seperti itu. Ustaz. Oh, Ustaz, nggih. Ya, jadi insya Allah nanti full selama 1 bulan itu kita akan melakukan pelatihan. Ya, mudah-mudahan waktu sebulan itu kita bisa maksimalkan sehingga kemampuan dan pengetahuan dari para kader terkait dengan pengelolaan pesantren itu sudah mumpuni dan bisa mandiri. Itu Ustadz Aldi. Kalau dari Ustazah Ilma, gimana? Ini yang ditanyakan terkait dengan pembentukan kader, apa memang kemarin Mbak Erika namanya sudah bilang kalau 7 orang gitu? Ya, insya Allah nanti kita akan pilih beberapa, bisa itu dari pengurus, ya, bisa itu dari pengurus atau dari santri yang dipilih oleh pengurus. Oh misalkan ini anak santrinya kok rajin misalkan ya, atau mungkin punya kemampuan misalkan ya. Nah itu nanti yang tahu karakter santri itu kan dari pengurus. Nah itu yang memilihkan pengurus. Gitu. Nanti berapanya kita akan bahas bersama. Dari perempuan berapa, dari laki-laki berapa, itu nanti kita akan bicarakan bersama. Kemudian nanti ruangannya itu nanti kalau dari keterangan dari Gus Dewa itu di Pondok Putri sementara. Di Pondok Putri itu ada ruangan yang dipakai itu bisa dijadikan sebagai tempat untuk pesantren itu sementara. Nanti kalau sudah gedung yang depan itu selesai katanya, itu nanti akan dipindah ke gedung depan sehingga akses untuk masyarakat pun juga ada gitu.
Oh, dari Ustadz Hidayat, Ustadz Dayat, monggo. Sudah cukup, Pak. Jadi jangan kapok ya. Kami mungkin akan sering berkomunikasi dengan Ustadz Aldi, Ustadz Ilma, sama Ustadz Hidayat. Ini kita akan sering berkomunikasi. Siap. Tapi pada intinya kegiatan ini adalah kegiatan pengabdian. Jadi kegiatan ini non-profit. Non-profit itu tidak ada untungnya secara finansial, tapi secara untungnya itu di akhirat nanti. Jadi pahalanya banyak misalnya. Ya, itu ya. Jadi nanti kita akan sering berkomunikasi dengan Ustadz Aldi, Ustadz Hilma, sama Ustadz Hidayat. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf sekali ini mengganggu waktunya sholat duhanya Ustadz ini. Gak apa-apa Ustadz, sama-sama Ustadz. Ya. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Saya kembalikan ke Mbak Eka. Baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Acara seminar pada pagi hari ini dalam rangka persiapan pembentukan SPM berjalan dengan lancar. Terima kasih kepada semua peserta yang hadir seminar hari ini. Saya selaku pembawa acara pada seminar hari ini mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada salah kata dan lainnya. Dan mohon doanya untuk kelancaran kegiatan podcaster ini, semoga berjalan dengan lancar dan selalu kemudahan. Terima kasih. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jangan ditutup dulu, kita foto bersama dulu. Oh, siap. Kita foto bersama dulu. Silakan. Malu saya. Silakan di Kenapa Ustadz? semua video on. Silakan kemudian diarahkan ke wajah. Semua video on, kemudian diarahkan ke wajah. Jadi kita hitung 1, 2, 3 gitu, kita foto. Ya. Baik, oke, ini ada 2 halaman. Oke, gayanya gimana gayanya ya? Gayanya gini, ya. Jadi dikepalkan. Gaya bebas. Ya, dikepalkan tangannya, ya. Oke, semuanya gini. Saya akan hitung. Ayo, Mbak Erika juga. 1, 2, 3. Ya, kemudian yang halaman kedua, ya lagi, lagi, dikepalkan tangannya. Ustadz Aldi, Ustadz Ilma, Ustadz Hidayat, sama Anissa, silakan dikepalkan tangannya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Ustadz, ganti gayanya tangan. Oh, gimana? Ini Ustadz. Oh, Ya Allah. Oke, monggo. Monggo, silakan. Sekarang yuk, jomblo bebas. Gimana ini ya? Ya. Tangannya gini semua yuk. Ya, ini halaman pertama ya. Ada saya, Rizka, Erika, ya, Mas Jandi. Ya, 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Oke. Kemudian ada lagi. Ustadz Aldi, Ustadz Ilma, Ustadz Hidayat, Manisa, sekalian yuk. 1, 2, 3. Ya, alhamdulillah ya. Acara kita selanjutnya lebih lancar nih. Sudah ada sarangnya. Tolong.
Untuk videonya insya Allah kami upload di YouTube ya nanti Ustazah, jadi jika pengen lihat gitu nanti ada video insya Allah. Oke. Baik, terima kasih kami akhiri. Maaf sekali lagi apabila ada salah kata dan salah perbuatan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya